Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan tenang dan juga mendapatkan ilmu yang benar. Doa mulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Indonesia Raya. Mohon. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Hari ini ada yang tidak berangkat, sepertinya berangkat semua lah ya. Ya, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan ibu akan mengecek kerapian kalian. Nah, bajunya dirapikan, nak. Kalau pakaiannya rapi, duduknya rapi, tentunya akan menunjang kenyamanan kalian ketika kalian belajar rapi. Selanjutnya, di pagi hari ini kita akan belajar tentang materi matematika yang kita akan mempelajari di bagian mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum ibu tujuan yang pertama, setelah mengamati lingkungan di sekitar, siswa mampu mengidentifikasi bentuk lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, coba Winda bacakan. Setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi titik pulsat jari-jari diameter lingkaran dengan benar. Iya. Nah, tujuan ketiga yang harus kalian capai yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, yaitu setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran dan mempresentasikan di depan kelas dengan benar. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Oke, untuk kegiatan yang selanjutnya, sebelum ibu masuk ke materi video yang ibu tayangkan, ibu akan bertanya kepada kalian karena kita kan akan belajar tentang bentuk lingkaran dan unsur-unsur lingkaran, ya kan? Coba kalian amati di sekitar lingkungan kita, benda apa saja yang berbentuk lingkaran? Iya, terus apa lagi? Roti, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, selain roti tadi ada benda apa yang berbentuk lingkaran? Jam. Untuk apa fungsinya jam? Iya, melihat waktu. Oh
jamnya belajar, ini jam bermain dan selanjutnya. Jadi ada fungsi. Dan yang selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan sekarang kalian simak video yang akan Ibu tayangkan di layar proyektor. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Pertama, kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, roda. Ada roda delman, roda sepeda motor, roda mobil, dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk lingkaran. Kedua, jam dinding. Ketiga, lensa kamera. Keempat, piring, serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Kemudian ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah, sarden, untuk mempertajam pensil. Oke, itulah di antara benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang mana? Kumpulan titik-titik itulah yang membentuk garis lengkung pada lingkaran. Kemudian, suatu titik tertentu itu yang mana? Katanya kan, kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Yang manakah yang dimaksud dengan suatu titik tertentu? Nah, suatu titik tertentu adalah titik di tengah lingkaran. Itulah titik pusat lingkaran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke unsur-unsur lingkaran. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, unsur yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Jika titik pusat disimbolkan dengan huruf O, maka lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R. Tapi dilurus ya. Nah, ini dinamakan dengan R, radius atau jari-jari. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, diameter lingkaran. Biasa disimbolkan dengan huruf D, menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Di sini ada titik Q. Kita hubungkan. Ingat ya, dia harus menghubungkan dua titik, kemudian harus melalui pusat lingkaran. Kita hubungkan. Jadi ini bukan diameter. Ini yang pertama, ini titik kedua, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Maka ini dinamakan diameter lingkaran. Ke unsur nomor 4, yaitu busur lingkaran. Manakah yang dimaksud dengan busur lingkaran pada gambar ini? Nah, contohnya yaitu garis lengkung AEB. Nah, garis ini disebut dengan busur lingkaran, yaitu busur AB. Oke, kemudian contoh lain AEQ, juga busur lingkaran. Karena dia garis lengkung pada lengkungan lingkaran.
bagian dari keliling lingkar busur, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Garis lengkung dari dua titik pada keliling lingkaran. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, garis lengkung ini tadi merupakan busur lingkaran. Jadi ini busur AB, yang ini tali busur AB. Diameter juga merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Apakah diameter termasuk tali busur? Jawabannya ya. Diameter itu termasuk tali busur, yaitu tali busur yang paling panjang pada suatu lingkaran. Nomor 6 yaitu tempereng. Tempereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah ini namanya tempereng. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya tali busur AB. Jangan busurnya busur AB, tali busurnya tali busur PQ. Itu salah. Jadi harus sama. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya juga harus tali busur AB. Kita ambil contoh lain, misalkan ini kita anggap dengan titik daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini. Nah, ini ya. Nah, ini namanya tempereng. Oke, bisa dipahami ya? Oke, unsur nomor 7 yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ini ada titik R. Nah, OR, kemudian ada OQ, kemudian ada busur QR. Oke, kita masuk ke unsur nomor 8, unsur yang terakhir, yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ini tali busur, ini pusat lingkaran. Nah, manakah garis terpendek? Ini ada beberapa garis, kita lukiskan ya. Nah, yang garis C inilah yang disebut dengan apotema. Nah, garis C ini atau apotema tadi akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat dengan tali busur. Oke, coba sekarang yang belum jelas, Ibu mencoba menggunakan dengan alat peraga. Tadi dalam tayangan video sudah dalam materinya sudah disebutkan bahwa unsur lingkaran itu ada berapa anak-anak? 8. Yang pertama ada apa? Titik pusat. Titik pusat itu titik yang berada di tengah lingkaran. Jadi titik pusat itu titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, biasanya sering dikasih tanda atau inisial P atau L. Inilah beberapa unsur-unsur lingkaran. Ada berapa tadi? 8. Coba sebutkan yang pertama ada apa? Titik pusat. Yang kedua? Diameter. Yang ketiga? Jari-jari. Yang keempat? Busur. Yang kelima? Tali busur. Yang keenam? Tempereng. Ketujuh? Yang terakhir ada garis apotema. Nah, itulah beberapa unsur-unsur lingkaran yang
ya. Kerjakan diskusi. Nanti setelah diskusi persiapkan presentasi di depan teman-teman. Diskusi. Ya. Diskusi ya nak ya. Diskusi semuanya ikut bekerja, ikut berpikir. Nggak ada yang melamun. Nanti sambat nanti. Ada 8. Ada 8, sebutkan semua yang bisa. Sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi ke depan ya. Siapa yang berani mempresentasikan duluan di antara 3 kelompok ini? Rama, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur lingkaran. 1 titik pusat, 2 diameter, 3 jari-jari, 4 busur, 5 tarik busur, 6 juring, 7 temberan, 8 apotemen. Jelaskan 4 unsur-unsur lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di bagian dalam lingkaran. Ya, gantian gitu. Jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran titik pada garis lengkung lingkaran. Diameter atau garis tengah lingkaran adalah garis yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan 2 titik pada garis lengkung lingkaran. Lingkaran adalah lengkung lingkaran yang terletak di antara 2 titik pada garis lengkungan lingkaran. Ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain kepada kelompok 2? Ada. Ya, berarti sudah paham. Ya, nggak ada pertanyaan nak dari kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Oh, kelompok 1 silakan maju. Suara yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan unsur-unsur lingkaran. 1 titik pusat, diameter jari-jari, busur, tarik busur, temberan, juring, dan apotemen. Jelaskan 4 unsur lingkaran. Jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran. Diameter atau garis tengah lingkaran adalah garis yang memiliki titik pusat lingkaran dan menghubungkan 2 titik pada garis lengkungan lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
lingkaran adalah garis titik pada garis lengkung lingkaran. Sudah selesai? Sudah. Ya, kata Winda tadi mau bertanya ada bagian yang mana yang Winda belum paham? Apa pengertian dari Oh, kelompok 1 bertanya pengertian jari-jari itu apa? jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran. Ya, sudah cukup? Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah berani mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, setelah ibu perhatikan jawaban kalian tadi 90% bagus, dan untuk lebih paham lagi ibu ulangi bahwa lingkaran itu mempunyai berapa unsur? 8 unsur. Ada titik pusat, ada diameter, jari-jari, apa lagi? Tali unsur, duri, dan adalah apotema. Dia bagus. Nah, untuk lebih memahami materi, oh ya, sebelumnya jika ada jawaban kalian yang ada yang kurang sempurna, tolong diperbaiki kembali. Gak ada yang aneh tadi ya, sudah benar semua ya. Kalau seandainya ada yang kurang sempurna, bisa diperbaiki kembali. Nah, untuk menguatkan kalian dalam pemahaman materi unsur-unsur lingkaran, ibu akan memberikan tugas di rumah PR. Silakan dibuka buku LKS-nya halaman 37 ya. Halaman 37, di situ ada tugas nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah ya. Sudah ketemu? Sudah. Dipelajari kembali di rumah PR-nya, dikumpul hari berikutnya ketika ada pelajaran matematika. Ada pertanyaan tentang PR? Tidak ada. Oke, jawabannya sudah benar. Jadi kesimpulan materi kita di pagi ini adalah kita tadi belajar tentang unsur lingkaran yang ada 8 unsur. Nah, setelah kita belajar materi unsur-unsur lingkaran, apakah perasaan kalian hari ini cukup menyenangkan atau jenuh atau bagaimana? Menyenangkan. Oke, bahagia? Bahagia. Ada beberapa anak yang jenuh, kata Ilham tadi, lapar mungkin dia. Nah, sekarang ibu akan menginformasikan materi berikutnya. Kita akan belajar menaksirkan keliling dan luas lingkaran. Nah, nanti di rumah dipelajari, selain mengerjakan PR, di rumah nanti dipelajari di buku LKS, dibaca-baca, dipahami tentang penaksiran luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, supaya ketika besok ibu menjelaskan tentang materi itu, kalian sudah sedikit memahami apa itu rumus luas lingkaran dan juga rumus keliling lingkaran. Untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap materi hari ini, ibu punya lagu untuk mempermudahkan kalian dalam menghafalkan atau memahami unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Titik
kembali tentang materi yang Ibu sampaikan? Nah, sudah paham? Sekarang sebelum kita berdoa, kemas-kemas terlebih dahulu. Kemas-kemas tapi ya nggak sambil ngobrol.